Apel pengamanan larangan mudik dipimpin langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto di Jalan Sudarman depan Pemkab Jember. Acara tersebut diikuti oleh ratusan personil dari unsur kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pemkab, serta Forkopimda Jember. Apel ini sebagai penegasan dan juga sosialisasi adendum pemerintah pusat mengenai larangan mudik di Hari Raya Idul Fitri 2021 bulan Mei mendatang. Secara resmi, pemerintah menentukan larangan mudik sejak tanggal 22 April hingga 24 Mei 2021. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi lonjakan angka COVID-19 di Indonesia. Tadi sudah disampaikan ada arahan dari Pak Kapolda, jelas Pak Kapolda meneruskan kebijakan pemerintah bahwa kita sudah tidak boleh diizinkan lagi untuk mudik mulai tanggal 22 kemarin sampai tanggal 24 Mei. Jadi tentunya ini harus diikuti semuanya. Kita memang kembali lagi bahwa perintah Pak Presiden bahwa COVID ini nggak bisa dilihat tempatnya. Makanya kita negara memberikan kebijakan seperti ini tentunya kita wajib ikuti. Seperti di Jember sekarang ada terjadi lagi naik lagi sedikit lagi. Bagaimana kita mengantisipasi kalau kita sendiri? Makanya kita menghimbau pada masyarakat semua bahwa dengan tidak mudik pun tidak mengurangi keberkahan di kesucian bulan Ramadan dan Idul Fitri. Pak, nantinya apakah ada sanksi misalkan ditemukan ASN yang kedapatan mudik, Pak? Tentunya kita sudah ada regulasi, sudah aturannya, kesepakatannya. Tentunya ada sanksi untuk itu. Sementara itu, Kapolres Jember AKBP Arif Rahman berharap seluruh lapisan masyarakat mematuhi adendum pemerintah tersebut agar angka COVID di Jember tidak kembali naik. Untuk di Jember sendiri nantinya penyekatan wilayah hanya di perbatasan Jember Lumajang. Sementara untuk dalam kota hanya akan dilakukan pengawasan oleh aparat di wilayah masing-masing. Selain itu, Polres Jember juga akan menyiapkan pos pemantauan dan juga pemeriksaan di pos polisi Pondok Dalem Sumber Baru, pos polisi Alun-Alun dan juga pos polisi Jalan Hayamuruk. Dari Kasatgas COVID-19 Pusat, Bapak Doni, disampaikan untuk semua yang tidak memiliki tujuan khusus sebagaimana disebutkan dalam surat, itu tidak dibolehkan melaksanakan kegiatan mudik kecuali punya tujuan khusus, misalnya keperluan dinas dalam rangka kesehatan, contohnya ibu hamil, itu masih diperbolehkan dengan mengikuti beberapa persyaratan yang sudah diatur di dalam surat edaran tersebut. Ya, di Kabupaten Jember, jadi untuk Jawa Timur ada 7 untuk perbatasan keluar dari keluar dari provinsi Jawa Timur. Dan di dalam lingkungan Jawa Timur sendiri ada kurang lebih 20 pos penyekatan. Di Jember ditempatkan 1, yaitu Jember dengan Lumajang. Masih ada. Ada berapa, Pak? Kalau pos pantau saat ini kita siapkan 3 di alun-alun, Roksi, dengan di pos pantau yang perbatasan Lumajang. Seperti kita ketahui bersama, mudik lebaran merupakan tradisi turun-temurun umat Islam di Indonesia dengan mengunjungi orang tua dan juga sanak saudara untuk bersilaturahmi dan juga bermaaf-maafan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kalapas kelas 2 Jember Yandi Suyandi menyampaikan bahwasanya terdapat 1 napi wanita sakit dan dirawat di RSUD Dr. Subandi. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit dan di tes usap, S dinyatakan positif COVID-19. Namun kini usai dirawat, S dinyatakan telah sembuh. Selanjutnya, usai 1 narapidana dinyatakan positif COVID-19, lapas akhirnya melakukan tes usap kepada 30 tahanan blok wanita lainnya. Dan benar saja, 11 napi lainnya juga dinyatakan positif dengan status OTG, serta 1 petugas lapas juga dinyatakan positif. Seluruhnya kini menjalani isolasi mandiri. Untuk kasus mengenai ada narapidana yang kena COVID, yaitu pertama dari blok wanita. Dari blok wanita 1 orang, yaitu dengan gejala muntah-muntah. Kita bawa ke rumah sakit Subandi, malam itu dites, di swab, ternyata dia positif COVID. Ya, setelah itu kita rawat di sana, setelah 14 hari di swab lagi, hasilnya negatif. Jadi yang 1 orang ini atas nama Sukinem sudah kembali, sudah sehat. Tapi kita otomatis men-swab
kepada 36 yang ada di blok wanita termasuk petugas, yaitu petugas wanita. Hasilnya 10 narapidana wanita positif COVID-19 OTG tanpa gejala. Satu orang, yaitu satu orang tamping dari poliklinik, yaitu laki-laki, yaitu tanpa gejala juga. Jadi sudah 11 orang. Petugasnya satu orang yang OTG. Ini juga sudah isolasi di rumah. Total 11 narapidana, satu orang petugas blok wanita. Untuk menetralisir mencegah penyebaran ke napi lain, PMI Jember melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh sudut ruangan lapas. Sementara itu, Ketua PMI Jember yang memimpin langsung giat penyemprotan mengaku selalu siap bila mana terdapat instansi membutuhkan penyemprotan disinfektan. Sementara itu, untuk giat di lapas, PMI menyiapkan 1.100 liter disinfektan dan juga melibatkan 15 personil PMI Jember. Kita ada kemampuan untuk penyemprotan disinfektan dan kebetulan ada di lapas ada yang terpapar positif, dinyatakan positif ada 11 orang, maka kita harus melakukan penyemprotan. Di mana aja bisa terjadi terpapar corona karena di sini juga ada kunjungan keluarga. Jadi dengan kunjungan keluarga siapa yang bawa virus itu tidak terdeteksi. Maka PMI harus mendukung penuh, terutama di Jember dan seluruh kekuatan yang ada kita akan berkumpul. Demikian juga nantinya kita akan menyemprot tempat lain karena persiapan adanya Idul Fitri, masjid-masjid di kota akan kita semprot. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pro kontra rencana pembelajaran tatap muka di Jember terus bergulir, namun Bupati Jember Hendy Siswanto menegaskan bahwa persiapan sudah sangat matang. Ia mengaku sudah mengajukan vaksin untuk seluruh guru, namun untuk saat ini masih belum bisa dilakukan karena penyediaan dan suplai vaksin ke daerah merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Menurut Hendy, ratusan sekolah di Jember mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK sudah sangat siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ia menargetkan setelah Hari Raya Idul Fitri, siswa-siswi di Jember sudah bisa kembali bersekolah namun tetap dengan prokes yang ketat. Sudah, guru-guru sudah tapi tidak belum semua. Guru sama wakil kepala sekolah, guru sebagian sudah dapat semua. Itu untuk SD dan SMP saja kan, Pak? Sama SMA. SMA juga sudah? SMA kemarin kami latihan, enggak. Kami sudah simulasi SMA 1 sama SMK 5. Bagus sudah. Apa sudah turun lagi vaksinnya? Sudah, kita punya jatah 1,4 juta, Pak. Nanti bulan Mei kalau nggak Juni paling lambat. Mudah-mudahan datang sungguhan itu. Kayak kemarin waktu kami ke Jakarta, Pak Jokowi nyampaikan pesen 25 juta, dapatnya 6 juta cuman. Bagaimana dibagi se-Indonesia ini? Gitu, Pak. PTM berarti kapan rencananya? Kalau melihat realistis ya, melihat situasi sekarang ya? Habis Lebaran. Habis Lebaran. Ya. Habis Lebaran kita hajar semua insya Allah. Di semua sekolah ya, Pak? Semua sekolah. Berarti untuk kesiapan sarana juga sudah oke semua, Pak? Sekarang ini ada 160 sekolah yang siap sebenarnya. SD apa SMP, Pak? SD, SMP, SMA. SMP semua. Kita tahan aja dulu nih, kan agak takut-takut jumlah tenaga kami kurang juga untuk membackup segitu. Iya. Kita coba dulu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Di sumur tua inilah korban bernama Samsul Arifin, umur 46 tahun, warga Dusun Kerajaan, RT 3 RW 8 Desa Kencong, Kecamatan Kencong tercebur. Warga langsung beramai-ramai mengangkat korban dari sumur dengan peralatan seadanya, namun korban sudah tidak bernyawa, sehingga langsung dibawa polisi ke Puskesmas Kencong untuk dilakukan penyelidikan. Sementara itu, menurut keterangan saksi, korban memang menderita sakit cukup lama dan tak kunjung sembuh, sehingga muncul dugaan sementara bahwa korban sudah putus asa dan nekat mencari jalan pintas untuk mengakhiri hidup dengan cara terjun ke dalam sumur. Hal ini dibuktikan dengan diketemukannya sandal korban di pinggir sumur dan topi yang sering dipakai untuk kesehariannya. Jadi setelah kita mendatangi TKP atas laporan masyarakat tentang orang terjatuh dalam sumur,
Dugaan sementara kemungkinan karena dari keterangan keluarga korban dan para warga bahwa korban mengalami gangguan jiwa. Ya dikemungkinan korban depresi dan bunuh diri atau menjatuhkan diri ke sumur. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Samsul Arifin. Untuk langkah selanjutnya apa, Pak, tindakan Untuk langkah polisi, Pak? selanjutnya untuk kepentingan penyelidikan korban kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kepada korban. Dari Kencong, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Sejak awal puasa hingga saat ini, harga ikan laut di tempat pelelangan ikan atau TPI Puger mengalami kenaikan. Seperti harga jenis ikan tongkol abon lore yang sebelumnya seharga Rp17.000, kini menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sedangkan ikan tongkol tuna yang sebelumnya seharga Rp20.000 naik menjadi Rp24.000. Sedangkan untuk ikan layur sebelumnya harga Rp17.000 kini menjadi Rp20.000 per kilo, dan cumi-cumi sebelumnya Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp42.000 per kilogramnya. Ibu namanya siapa, Bu? Bu Indasa. Bu Indah, ya. Bu, untuk saat ini harga ikan laut mengalami kenaikan atau penurunan ini? Kenaikan Sejak kapan ini? sejak puasa. Sejak puasa. Yang naik jenis ikan apa saja, Bu? Ikan tongkol, cumi, ya naik semuanya, naik semua. Naiknya harga ikan laut ini diakibatkan minimnya pasokan ikan laut dari para nelayan. Sementara itu, menurut nelayan setempat, dalam beberapa bulan terakhir ini, para nelayan sempat terpaksa tidak melaut untuk menangkap ikan karena kondisi gelombang di pantai selatan masih cukup tinggi. Oh, lagi sepi, angin kencang timur. Angin kencang ya. timur, Pak. Apa enggak ada ikan sama sekali? Ya, Pak? ada orang nelayan sudah 5 bulan enggak kerja. Ikannya enggak ada. Karena enggak tahu. Biasanya kalau musim-musim ini banyak ikan, biasanya. Iya. Enggak tahu sekarang kok enggak ada. Dari Pugar, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang terlihat di toko perhiasan emas di Jalan Oto Iskandar Dinata, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember ini misalnya. Mulai beberapa hari sudah diserbu warga untuk melengkapi persiapan Lebaran. Masyarakat rela mengantri untuk mendapat pelayanan membeli perhiasan emas yang diinginkan, baik untuk menambah koleksi si perhiasan atau memperindah penampilan saat Hari Raya Idul Fitri nanti. Adapun beragam perhiasan emas yang dibeli oleh masyarakat seperti cincin, kalung, anting-anting, dan gelang. Tak hanya membeli perhiasan, namun sebagian warga juga kebanyakan menjual atau menukarkan perhiasan dengan yang lebih kecil guna keperluan Hari Raya Idul Fitri akibat terpuruknya perekonomian karena dampak pandemi COVID-19. Jual kok. Jual emas. Jual emas, ya. Terus mau diperkecil. Lagi COVID, gak punya uang. Ini tuh Lebaran, Bu, ya? Iya, untuk Lebaran. Kalau momen Lebaran pasti Bu ya, jual emas gitu ya? Ya kalau lagi butuh saya jual. Kalau dapat rezeki itu sekarang COVID, jadi keperluan. Menurut pemilik toko perhiasan, penjualan dan pembelian perhiasan jelang Lebaran masih cukup seimbang. Namun sejak 2 pekan, lonjakan pembeli maupun yang menjual perhiasan emas mengalami peningkatan dari 50% hingga 75% setiap harinya daripada bulan sebelumnya. Karena banyak warga yang membutuhkan dana untuk keperluan Lebaran dan ada juga yang membeli perhiasan untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri. Banyak yang jual, ada juga yang beli, tergantung kebutuhan masing-masing tiap orang beda-beda. Jadi ada yang kalau sudah tabungan Hari Raya itu keluar, ya mereka mungkin mau beli emas buat celeng-celeng. Kalau mungkin ada kebutuhan, dia jual. Stabil sih selama ini, ada yang jual, ada yang beli. Ini sampai berapa, Bos, per harinya, Bos? Per harinya mungkin 50 sampai 75. 75. Naik 10%. Udah bulan-bulan sebelumnya. Gitu ya. Jadi lebih meningkat untuk bulan ini, Bos, ya? Iya.
Momentum serba baru serasa menjadi tradisi bagi masyarakat Muslim untuk merayakan Lebaran. Namun, pola tersebut akan berubah ketika usai Lebaran, karena banyak warga yang kembali menggadaikan bahkan menjual emasnya ke toko perhiasan kembali. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Giat patroli dipimpin langsung oleh Kapolsek Kaliwates Kompol Edi Sudarto didampingi jajaran Reskrim dan Sabara Mapolsek Kaliwates. Aparat langsung melakukan sidak ke sejumlah toko perhiasan di seputar Jembatan Jompo, Jalan Sultan Agung untuk memantau langsung kegiatan jual beli serta mengawasi apakah ada yang mencurigakan dan berpotensi kejahatan. Menjelang Hari Raya, Kompleks Pertukuan Jompo menjadi salah satu titik rawan kejahatan seperti pencurian, perampasan maupun copet. Karena banyak masyarakat yang berlalu lalang untuk melakukan transaksi jual beli emas. Dengan sirkulasi uang yang cukup tinggi itulah, potensi kejahatan sangat mungkin terjadi. Untuk itu, selain melakukan patroli, anggota kepolisian juga memberikan sosialisasi agar selalu berhati-hati selama transaksi berlangsung. Kami dari jajaran Polsek Kaliwates bersama staf pagi ini melaksanakan patroli sekaligus memantau kegiatan masyarakat khususnya di beberapa pertokoan, di antaranya salah satunya adalah toko emas di wilayah Jompo. Bahwa di momen-momen Ramadan mendekati Hari Raya ini biasanya secara umum itu kamtipmas akan meningkat, terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat pencurian, bisa copet ya, bisa mungkin pencurian dengan kekerasan. Ini yang kita antisipasi bersama. Selain melakukan patroli, di Kompleks Pertukuan Jompo ini juga disiagakan beberapa personil aparat kepolisian yang berjaga di pos pengamanan. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Berikut adalah aksi pencurian sepeda motor milik karyawan rumah makan langgeng di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Jember terekam kamera CCTV. Nampak dalam rekaman CCTV, pelaku yang menggunakan jaket dengan baju warna coklat keputihan sempat masuk ke dalam warung melihat situasi dan saat kejadian para pekerja sedang tidur sehabis sahur. Merasa aman, pelaku langsung melakukan aksinya dan berhasil membawa kabur sepeda motor jenis Matic warna putih dengan nomor polisi P6068HF. Mas, itu kejadiannya jam berapa, Mas? Jam setengah 4. Pada saat itu karyawan ketiduran. Ketiduran ya? Iya. Apanya habis sholat, habis sahur itu ya? Habis sahur. Habis subuh, pas habis subuh. Iya. Itu melihat dari rekaman hasil kamera TV itu sempat masuk pelaku? Iya, pertama masuk dulu, habis masuk kok lihat semua tidur, langsung keluar lihat situasi, terus itu dibawa sepeda. Sementara itu, kejadian pencurian kendaraan bermotor ini kini telah ditangani oleh unit Reskrim Mapolsek Wuluhan. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Ketika digelandang ke Polsek Semboro, tersangka Sianto alias Raja, warga Dusun Pucuan, RT 0 RW 1 Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro ini terlibat penipuan dan penggelapan mobil. Pertama, Toyota Calya dengan nomor polisi P1807KM milik Adi Warsito, warga Dusun Rowotengu. Kedua, mobil Toyota Calya dengan nomor polisi B2054 milik Sunaryo, alamat Desa Sidomulyo RT 4 RW 5 Kecamatan Semboro. Tersangka mengakui hidupnya tidak tenang selama dalam pelariannya bersembunyi cukup jauh di Mataram dan anggota Polsek Semboro tidak akan menemukan pikirnya. Modusnya sama. Tersangka Sianto mendatangi korban berpura-pura akan menyewa mobil per hari Rp200.000 per kendaraan. Setelah sekian lama, bukan uang sewa yang didapat oleh si empunya mobil, tapi kedua kendaraan tersebut sudah berpindah tangan atau sudah digadaikan ke Yunus, warga Randu Agung Lumajang, dan Tantri, warga Kebon Sari, Jember. Atas kejadian tersebut, kedua korban, pemilik mobil Sunario dan Adi Warsito, dirugikan masing-masing Rp140 juta dengan total Rp280 juta dan melaporkan hasil ini ke Polsek Semboro. Penggelapan apa? Mobil. Berapa Pak jumlahnya Pak? Telokan. Iya. Mak bisa gelap lagi dari macaranya Pak? Ke pertengahan, ke beda motor. Oh bang Pak? Oke.
gawe top, gawe majar otang. Mendapat laporan tersebut, Polsek Semboro bergerak mencari pelaku dan ditangkap di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Atas ulah pelaku, Sianto dikenakan pasal 372 subsider 378 tentang penipuan dan penggelapan, ancamannya 5 tahun penjara. Dan pelaku sendiri sempat viral seperti diberitakan di media juga terlibat kasus yang sama beberapa bulan yang lalu di Semboro dalam kasus emak-emak Wonder Woman, cuma pada waktu itu pelaku sebagai pelapor. Petugas sempat terkecoh, tidak tahunya hanya modus. Kapolsek Semboro kita melakukan pengejaran ke Mataram dan ternyata tersangka di sana bekerja sebagai supir dan kita amankan di Jerowaru, Lombok Timur. Kemudian kita bawa ke sini dan tersangka juga mengakui seluruh perbuatannya. Untuk unit mobil semua sudah kita kembalikan kepada pelapor dan dimungkinkan ada pelapor lain atau unit-unit yang lain untuk kendaraan, silakan masyarakat bisa melaporkan ke Polsek Semboro. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Muhammad Sirahum, warga Desa Tutul, Kecamatan Balung ini tak bisa berkutik saat anggota Satreskoba Polres Jember menggerebek tersangka di rumahnya saat menjelang sahur. Meski sempat berkelit, namun tersangka hanya bisa pasrah saat polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu di kantong celana tersangka. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah pelaku, polisi juga menemukan sabu yang telah dikemas dalam plastik klip sebanyak 20 gram sabu. Polisi juga mengamankan alat timbang elektrik serta uang hasil transaksi. Guna proses hukum selanjutnya, tersangka yang merupakan residivis dengan kasus yang sama ini langsung digelandang ke Mapolres Jember. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka mengaku mendapatkan sabu dari luar kota dengan jasa ekspedisi. Tersangka kemudian mengedarkan sabu di wilayah Jember bahkan saat bulan Ramadan sekalipun. Jadi benar, alhamdulillah kita berhasil mengamankan satu orang tersangka atas nama Muhammad Sirahum di rumah tersangka dan berhasil kita amankan barang bukti narkotika serbuk putih atau jenis sabu sebanyak 5 paket dengan berat total kurang lebih 20 gram dan juga saat melakukan penggeledahan kita juga menemukan 1 buah timbangan digital dan uang sebanyak Rp200.000 yang kita duga dari hasil penjualan narkotika jenis sabu. Polisi hingga kini masih mengembangkan ungkap kasus peredaran narkoba ini untuk menangkap pemasok sabu kepada tersangka. Sementara tersangka dijerat pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Zainal Rosifan, umur 21 tahun, warga Dusun Bulurejo, Desa Paseban Kencong, menjadi korban penganiayaan brutal oleh 2 orang begal sadis di jalur lintas selatan. Akibatnya korban menderita luka tusuk di punggung dan luka bacok di pinggang bagian kanan. Beruntung nyawa korban masih selamat setelah korban menceburkan diri ke areal persawahan. Setelah pelaku pergi dan berhasil mengambil sepeda motor korban bermerek Yamaha Jupiter, korban dengan menahan rasa sakit berteriak minta tolong. Kanit Reskrim Polsek Kencong Aibtu Iwan Iswanto membenarkan adanya peristiwa tersebut. Adapun ciri-ciri pelaku sudah dikantongi oleh petugas, sehingga diharapkan pelaku bisa segera ditangkap dan diadili. Ya, jadi untuk menjelang Lebaran atau bulan puasa ini memang tingkat kriminalitas mengalami peningkatan. Tapi adapun seperti itu, kita sudah antisipasi untuk rekan-rekan polsek, sudah kita mapping di wilayah-wilayah yang rawan. Tapi karena keterbatasan anggota, juga kemarin masih ada kejadian yang muncul di wilayah Kencong. 2 orang pelaku yang sementara ini dalam pengejaran dan penyelidikan dari rekan-rekan Polsek Kencong dan kita sudah koordinasi dengan unit Resmob Jember
Untuk himbauan pada warga yang Kencong agar lebih berhati-hati, terutama dalam parkir kendaraannya atau bepergian di tempat-tempat sepi harus diwaspadai, kalau bisa 2 orang atau lebih. Dari Kencong, Sugito Jember 1 TV melaporkan.